Topik ini saya angkat karena ada satu pandangan yang umum dimiliki oleh umat Buddha, yang biasanya ketika ditanya kalau boleh memilih apakah terlahir di alam manusia atau terlahir di alam dewa, ada beberapa yang kemudian berpikir lebih baik terlahir di alam manusia. Mengapa? Karena kalau nanti terlahir di alam dewa nanti sulit untuk mempraktikkan dhamma. Di sana banyak kebahagiaan, banyak hal-hal yang dinikmati, sehingga seseorang akan lupa, terlena dengan dhamma, terlena dengan kenikmatan, sehingga lupa dengan dhamma. Maka kemudian banyak di antara kita berpikir lebih baik terlahir di alam manusia. Karena di alam manusia ada suka, ada duka. Yang mana di alam manusia kita masih bisa banyak berbuat kebajikan. Terutama kita bisa melihat ada orang lain yang menderita. Sehingga banyak yang bisa kita lakukan untuk melakukan kebajikan. Akan tetapi di alam dewa sulit melakukan kebajikan. Karena semua makhluk yang ada di sana itu sudah berbahagia. Nah, sehingga banyak di antara kita lebih baik terlahir di alam manusia. Dan apalagi juga dengan banyak penderitaan yang dialami oleh manusia, itu juga bisa memunculkan sangwega, memunculkan ketergugahan batin untuk bagaimana supaya cepat terbebas dari penderitaan. Lain halnya kalau misalnya telah di alam surga, karena banyak kebahagiaan, kadang-kadang sangwega itu sulit untuk muncul. Inilah pandangan kenapa, alasan kenapa seseorang umat Buddha, banyak di antara umat Buddha yang kemudian berpikir lebih baik terlahir di alam manusia. Akan tetapi kalau kita melihat kembali, walaupun secara teori di alam manusia kita bisa banyak melakukan kebajikan, secara teori kita mudah tergugah. Karena melihat duka, melihat penderitaan, kita mudah tergugah untuk bisa terbebas dari penderitaan. Akan tetapi secara realitas, apakah benar demikian? Karena buktinya, kalau saya perhatikan juga, kadang-kadang kita pun sebagai umat Buddha untuk bisa menyempatkan waktu bermeditasi saja. Kita tidak usah berpikir misalnya meditasi 1 hari intensif, maksudnya 1 minggu intensif. Bahkan untuk menyempatkan waktu 1 hari meditasi intensif itu juga kesulitan. Karena apa? Banyak pekerjaan, banyak yang harus diurusi. Sehingga sulit bahkan menyempatkan waktu 1 hari saja intensif bermeditasi. Padahal secara teori, wah, pokoknya kalau terlahir sebagai manusia, kita bisa banyak berbuat kebajikan. Mudah sekali untuk tergugah, supaya bebas dari penderitaan. Tetapi, setelah terlahir sebagai manusia, ternyata lebih banyak kemalasannya, ketimbang praktik dhammanya. Maka sebenarnya, yang menjadi penting di sini bukan di mana kita dilahirkan. Bukan karena kita dilahirkan sebagai manusia atau sebagai dewa, tetapi lebih kepada apakah kita di dalam kelahiran baik manusia ataupun kelahiran sebagai dewa di dalam surga, kita sudah kokoh di dalam dhamma atau tidak. Nah, itu yang akan menentukan siapapun yang terlahir apakah di alam dewa, alam manusia, untuk tergugah mempraktikkan dhamma. Maka Sang Buddha menyampaikan, seseorang yang sudah kokoh di dalam dhamma, sudah mempelajari banyak dhamma, bahkan nanti ketika terlahir di alam dewa sekalipun juga masih bisa praktik dhamma. Maka tadi saya mengutip satu pernyataan dari Sang Buddha, bahwa ada 4 manfaat yang akan diperoleh oleh siapapun. Yang pertama adalah
siapapun yang telah mendengarkan dhamma, kemudian dhamma yang didengarkan, kemudian ini yang kedua adalah dhamma yang didengarkan kemudian dihafal dan kemudian diselidik dengan pikiran, dan kemudian dhamma yang sama ditembus dengan baik melalui pandangan, atau dengan kata lain dipahami secara baik melalui teori. Kalau dhamma yang sudah banyak didengarkan, kemudian dihafal, diperkuat dengan penghafalan, diselidik dengan pikiran, dan dipahami dengan baik secara teori, maka akan memunculkan 4 manfaat yang bisa diharapkan. Yang ini muncul ketika seseorang meninggal terlahir di alam dewa. Yang pertama adalah, kalau ketika sebagai manusia telah memiliki pemahaman dhamma demikian yang kokoh, walaupun belum mencapai kesucian, kemudian orang tersebut meninggal, terlahir di alam dewa, di antara para dewa. Karena terlahir di alam dewa, dia merasa bahagia. Dan ketika batinnya bahagia, secara perlahan ingatan berkenaan dengan pemahaman dhamma yang pernah dipahami, pernah dipraktikkan, itu muncul. Begitu muncul ingatan demikian, dia langsung mengerti, dan bahkan di saat itu juga dia bisa mencapai kesucian. Bahkan Sang Buddha menyampaikan kipang yewa wisesa gabihoti, dengan sangat cepat, dengan segera dewa tersebut mencapai kesucian. Dan ini bisa terjadi. Maka ketika orang mengatakan kalau nanti misalnya terlahir sebagai dewa, apakah ada kemungkinan kita masih bisa mempraktikkan dhamma? Kenapa tidak? Apakah ada kemungkinan kita masih bisa ingat dhamma? Kenapa tidak? Sang Buddha dengan jelas menyampaikan bahwa ketika orang sudah kokoh dalam dhamma, bahkan ketika terlahir di alam dewa, ingatan terhadap dhamma itu bisa muncul. Dan bahkan dengan pikiran yang bahagia, pikiran yang tenang, karena kelahiran di alam dewa tidak seperti alam manusia yang banyak kesibukan, banyak pekerjaan, banyak stres, memungkinkan makhluk yang terlahir di sana itu dengan cepat memahami dhamma. Sehingga dengan cepat pula bisa mencapai kesucian, bisa menghancurkan belenggu. Makanya banyak kejadian, yang salah satu kejadiannya pada zaman Sang Buddha, ada satu khutbah dalam Samyutta Nikaya. Nah, di sana ada seorang biku yang ketika dalam kehidupannya sebagai biku mempraktikkan dhamma dengan baik dan suka bermeditasi. Diceritakan ketika ia bermeditasi, ia meninggal tanpa dia tahu bahwa dia meninggal. Begitu dia meninggal, dia terlahir di alam surga. Kemudian berdatanglah. Jadi kalau definisi surga juga sebenarnya hampir sama dengan agama lain. Berdatanglah para bidadari, ribuan bidadari. Jadi tidak hanya puluhan, ribuan bidadari datang. Nah, biku tersebut ketika melihat para bidadari, tidak tahu kalau dirinya itu sudah meninggal, maka melihat malu sendiri. Tetapi kemudian diberitahu kalau Anda sudah meninggal dan terlahir di alam surga. Kalau begitu demikian, tahu dirinya sudah meninggal di alam surga, langsung kembali bertemu dengan Sang Buddha. Artinya ingatan bahwa dia itu masih mempraktikkan dhamma itu masih muncul. Ia bertemu dengan Sang Buddha, mendapatkan wejangan dhamma, dan tentunya karena seorang dewa pikirannya bahagia, tidak disibukkan ini dan itu, dengan segera ia tahu, ia paham apa yang disampaikan Sang Buddha dan mencapai kesucian. Dan ini terjadi banyak cerita di dalam, terutama di dalam kitab komentar. Ingatan terhadap praktek dhammanya, pemahaman dhammanya itu muncul pada seorang dewa. Nah, ini yang pertama.
Manfaat yang kedua adalah mungkin orang tersebut ketika terlahir di alam dewa, walaupun batinnya bahagia, ingatan terhadap dhamma yang pernah dia pelajari, pernah dia praktikkan tidak muncul. Akan tetapi suatu saat ada manusia yang dengan kesaktiannya pergi ke alam dewa dan di sana membabarkan dhamma. Manusia ini tentunya adalah Sang Buddha ataupun para siswa beliau yang punya kemampuan batin, punya kesaktian, bisa pergi ke alam dewa dan mengajarkan dhamma di antara para dewa. Nah, ketika ada orang suci demikian, manusia demikian, Sang Buddha atau para siswa beliau yang mengajarkan dhamma, lah barulah ingatan bahwa ia juga pernah mempelajari dhamma yang sama. Ia pernah mempraktikkan dhamma yang sama. Ingatannya muncul. Nah, begitu ingatannya muncul, dewa tersebut juga dengan sangat segera, sangat cepat untuk mencapai kesucian. Sekali lagi, kenapa? Karena pikiran seorang dewa itu lebih bebas, tidak ada beban, sehingga begitu mendengarkan dhamma, mudah memahami dhamma. Itulah kenapa Kipang Yewa Wisesa Gabi Hoti, dengan cepat, dengan segera bisa mencapai kesucian. Ini adalah manfaat yang kedua. Jadi orang demikian atau dewa demikian itu bisa kemudian ingat bahwa pernah mempelajari, pernah mempraktikkan dhamma ketika mendengar ada seseorang yang datang ke sana mengajarkan dhamma. Maka diberatkan seperti kalau misalnya ada seseorang yang terampil di dalam suara beduk atau suara kendang. Nah, kalau zaman dahulu mereka bermain musik dengan kendang atau beduk. Nah, ketika orang demikian pergi ke daerah yang sepi dalam perjalanan, dari jauh ada suara beduk. Begitu dia mendengar ada suara beduk, karena dia terampil dengan suara beduk, dia tahu, wah ini pasti suara beduk, ini pasti suara kendang. Nah, demikian pula orang yang mendengarkan dhamma dari manusia yang datang di alam dewa tersebut, ia dengan segera ingat bahwa ini pernah dia pelajari, pernah dia praktikan. Maka dia, dewa tersebut, dengan mudah untuk memahaminya dan mencapai kesucian. Ini adalah manfaat yang kedua. Dan yang ketiga adalah barangkali dewa yang pernah belajar dhamma, mempraktikkan dhamma di alam manusia, terlahir di sana, walaupun batinnya bahagia, dia tidak ingat. Bahkan ketika ada seorang manusia yang mengajarkan dhamma, dia pun juga tidak ingat bahwa dulu pernah mempelajari, mempraktikkan dhamma. Akan tetapi suatu saat ada dewa lain yang paham dengan dhamma, mengajarkan dhamma di antara para dewa lainnya. Dan ketika ada dewa yang kemudian mengajarkan dhamma, dia pun kemudian juga secara perlahan ingat bahwa dia pernah mempelajari dhamma. Dan karena ingatan demikian, dia paham apa yang pernah dia pelajari, dengan di-trigger, dipicu mendengarkan dhamma dari dewa lain, dia pun juga mencapai kesucian di alam dewa tersebut. Jadi diibaratkan seperti kalau seseorang yang terampil dalam suara trompet yang terbuat dari kerang. Kalau zaman dulu demikian. Jadi membuat trompet dari kerang. Biasanya digunakan untuk puja atau di dalam peperangan. Nah, biasanya digunakan. Nah, ketika kemudian berada di sebuah perjalanan yang sepi dan ada suara trompet demikian, dia langsung tahu bahwa ini pasti suara trompet. Demikian pula orang yang sudah pernah belajar dhamma dengan kokoh di alam manusia, ketika mendengar ada dewa lainnya mengajarkan dhamma, dia akan ingat bahwa dia pun dulu pernah
mempelajari, pernah memperhatikan Dhamma. Ini adalah yang ketiga. Yang keempat, memungkinkan seorang dewa yang dulu pernah belajar Dhamma dan telah di alam dewa, walaupun batinnya bahagia, dia tidak ingat bahwa dia pernah belajar Dhamma. Walaupun ada seorang manusia yang dengan kekuatan kesaktiannya mengajarkan Dhamma di alam dewa, dia pun juga tidak ingat kalau dia pernah belajar Dhamma. Dan bahkan ketika ada dewa lain yang datang untuk mengajarkan Dhamma, dia pun juga tidak ingat. Akan tetapi, suatu saat ada dewa tertentu yang ketika di alam manusia pernah bersama-sama. Begitu terlahir di alam dewa, kemudian mengingatkan bahwa dulu kamu pun juga pernah belajar Dhamma, pernah mempraktikkan Dhamma dengan saya. Nah, begitu diingatkan oleh dewa lain yang masih punya hubungan, mungkin persahabatan, hubungan keluarga, yang mempraktikkan Dhamma bersama-sama, ingatan terhadap apa yang sudah ia pelajari itu muncul. Jadi diibaratkan seperti kalau misalnya kita bertemu dengan teman kecil kita. Ketika mungkin sudah 30 tahun tidak bertemu, kita bertemu. Nah, teman kita ini menceritakan, mengingatkan kembali, oh dulu ketika kita masih kecil, kita pernah bersama-sama, kita pernah bermain di sungai, di sawah, dan sebagainya. Nah, ketika diingatkan oleh teman kita, ingatan muncul. Seperti itu terjadi. Ada dewa lain yang dulu pernah menjadi sahabat dalam praktik Dhamma, terlahir di sana di alam dewa, kemudian mengingatkan. Nah, begitu diingatkan demikian, dewa tersebut langsung dengan mudah ingat bahwa dulu memang pernah belajar, pernah praktik Dhamma. Dan karena batinnya bahagia, batinnya tidak terbebani, mudah sekali untuk paham Dhamma, merealisasi Dhamma, dan bisa mencapai kesucian dengan segera. Nah, itulah bahwasanya kalau kita yang menjadi pesan dalam khutbah ini adalah, karena ini juga banyak pertanyaan yang mana kadang kita bertanya, apakah memungkinkan kalau sekarang kita belajar Dhamma, kita mempraktekkan Dhamma, apa yang kita pelajari, kita praktekkan nanti suatu dalam kehidupan yang akan datang, masih bisa berasosiasi dengan Dhamma. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, sesungguhnya apa yang kita praktikkan sekarang, apa yang kita pelajari sekarang berkenaan dengan Dhamma, pasti suatu saat akan kembali pada kita. Pasti akan dibawa di dalam kehidupan yang akan datang. Maka kita tidak usah khawatir. Kalau kita sekarang belajar Dhamma, kita praktek Dhamma, nanti seandainya pun kita belum mencapai kesucian, maka suatu saat di masa mendatang, dalam kehidupan yang akan datang, apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita praktikkan berkenaan dengan Dhamma, itu pasti akan kembali pada kita. Kalau kita perhatikan para biku, para siswa Sang Buddha yang adalah Agasawaka, atau para siswa upasaka-upasika yang mereka juga menjadi murid-murid utama Sang Buddha, ternyata mereka ini bisa menjadi murid utama Sang Buddha, bisa mencapai kesucian itu bukan karena semata-mata bertemu dengan Sang Buddha dalam kehidupan sekarang. Dalam kehidupan yang lampau, mereka juga sudah memperhatikan Dhamma. Mereka sudah mempelajari Dhamma. Mereka sudah berasosiasi dengan ajaran Buddha. Nah, sehingga sekarang, kemudian ketika kondisinya matang, mereka bisa kembali mempraktikkan ajaran Buddha, memahaminya, dan bahkan bisa terbebaskan. Oleh sebab itu, apa yang sekarang ini kita berusaha untuk mempelajari, kita berusaha untuk mempraktikkan berkenaan dengan ajaran Buddha, ini akan kita bawa dalam kehidupan yang akan datang selama
kita belum terbebaskan. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah damai yang seperti apa? Karena kalau kita bicara damai, itu akan sangat luas. Pertanyaannya adalah damai yang seperti apa yang harus kita banyak mendengar, yang harus kita banyak menghafal. Menghafal di sini identik dengan mengingat apa yang sudah kita dengar. Damai yang seperti apa yang juga harus kita selidik dengan batin kita dan yang harus kita pahami dengan baik melalui teori, melalui pandangan. Yang nanti suatu saat akan kita bawa dan mengantarkan kita untuk terbebaskan. Damai yang seperti apa? Tidak lain adalah damai ajaran Sang Buddha yang berhubungan dengan inti ajaran beliau. Apa itu? 4 kebenaran mulia. Ini yang harus kita banyak mendengar. Ini yang harus kita ulang-ulang, kita ingat-ingat, kita selidik dengan pikiran, kita pahami walaupun dengan pandangan. Damai yang berkenaan dengan 4 kebenaran mulia. Yang tidak lain adalah berkenaan dengan apa itu duka. Kita pahami apa itu penderitaan. Berkenaan dengan sebab duka, apa yang menyebabkan penderitaan, itu yang harus kita pahami. Berkenaan dengan lenyapnya penderitaan, walaupun secara teori, kita harus paham apa itu padamnya lenyapnya penderitaan. Dan yang harus kita pahami, kita selidik, kita betul-betul memahaminya dengan baik, melalui pandangan, melalui teori, juga berkenaan dengan jalan yang membawa kepada padamnya penderitaan. Nah, 4 kebenaran mulia inilah yang harus kita selidik, kita pahami dengan baik, diulang-ulang. Bahkan, kalau kita bicara dhamma, dalam ajaran Sang Buddha, itu banyak sekali. Tetapi sebanyak apapun dhamma yang diajarkan Sang Buddha, kita pun juga harus paham. Keseluruhan ajaran Sang Buddha ini tidak bisa dipisahkan dari 4 kebenaran mulia. Itu yang juga harus kita pahami. Tidak bisa dipisahkan dari 4 kebenaran mulia. Apapun itu. Sebagai contoh adalah, kalau kita bicara ajaran Sang Buddha dalam konteks praktik, biasanya kita akan berbicara tentang dana, sila, dan bawana. 3 ini, berdana, praktik sila, dan juga praktik meditasi. Akan tetapi apakah berdana, praktik sila, praktik meditasi sudah pasti berhubungan dengan 4 kebenaran mulia? Apakah demikian? Ternyata tidak. Mengapa? Karena praktek dana, praktek sila, praktek bawana itu sudah ada. Bahkan sebelum Sang Buddha muncul, sudah ada. Diajarkan oleh para guru agama lain. Ketika Sang Buddha ada, sebelum Sang Buddha ada, sudah ada. Praktek berdana sudah ada. Praktek kemoralan sudah ada. Praktek meditasi sudah ada. Misalnya, Anathapindika. Sebelum bertemu dengan Sang Buddha, dia dikenal sebagai Anathapindika. Padahal nama aslinya adalah Sudatta. Tapi kemudian dikenal sebagai Anathapindika. Kenapa? Karena dia orang yang memang terbiasa berdana. Anathapindika. Pindika adalah orang yang suka memberikan pinda. Pinda artinya gumpalan. Gumpalan nasi, makanan. Anata, nata, pelindungan. Tanpa pelindungan. Artinya apa? Yang suka memberikan makanan kepada mereka yang tidak punya pelindungan. Orang miskin, gelandangan, dan sebagainya.
sudah terbiasa berdana, karena memang pada waktu itu ajaran berdana itu sudah memang populer. Praktek sila bahkan juga sudah ada. Bahkan seperti misalnya Ratu Maya sebelum Siddhartha lahir, ketika Siddhartha masih dalam kandungan, sudah ada yang namanya praktik uposatha. Sudah ada, praktek sila sudah ada. Praktek bawana juga waktu sudah pada zaman Sang Buddha populer. Banyak di antara para Brahmana, para pertapa pada waktu itu yang sudah mencapai tingkatan-tingkatan konsentrasi tinggi, pencapaian jana. Itu bawana. Jadi sila, dana, sila, bawana itu sudah ada bahkan sebelum Sang Buddha muncul. Akan tetapi bagaimana mengkorelasikan praktek dana, praktek sila, praktek bawana dengan 4 kebenaran mulia, itu hanya ada setelah Sang Buddha muncul. Kenapa? Karena 4 kebenaran mulia ini ada hanya ketika Sang Buddha muncul. Maka di awal sekali, ketika Sang Buddha mencapai kebudayaan, dan kemudian membabarkan Dhamma kepada Pancawagya, yang sekarang kita kenal sebagai Dhamma Cakkappawatana Sutta. Ketika berbicara tentang 4 kebenaran mulia, beliau menyampaikan dengan tegas, Pube ananusutesu dhamesu, bahwa Dhamma yang berkenaan dengan 4 kebenaran mulia ini belum pernah didengar sebelumnya. Artinya merupakan ajaran yang baru yang ditemukan oleh Sang Buddha. Dan inilah ajaran inti yang paling prinsipil yang ditemukan oleh Sang Buddha ketika berada di bawah pohon Bodhi. Maka bahkan ketika berbicara tentang berdana, praktek sila, praktek bawana, itu harus bersesuaian, harus terkorelasi dengan 4 kebenaran mulia. Kalau tidak terkorelasi atau tidak ada hubungannya dengan 4 kebenaran mulia, yaitu bukan Dhamma yang dimaksud di sini, yang ketika nanti diingat kembali di alam dewa, akan membawa kepada pembebasan. Hanya 4 kebenaran mulia inilah yang bisa membawa kepada pembebasan. Maka, kalau kita bicara tentang berdana sebagai contoh, ya kita tahu, Sang Buddha di banyak kesempatan memuji praktek berdana karena manfaatnya. Bahkan ketika suatu saat ada umat yang punya keyakinan lain datang kepada Sang Buddha dan mengkritik, karena Sang Buddha pernah dengan para siswanya berpindah patah di tempat yang sedang dilanda paceklik. Kemudian orang ini datang kepada Sang Buddha dan menyampaikan, bukankah yang dilakukan oleh Sang Buddha dan para siswanya itu hanya memberikan penderitaan kepada masyarakat yang pada waktu itu sedang dilanda paceklik. Sang Buddha mengatakan bahwa beliau tidak pernah melihat ada orang yang miskin, orang yang menderita hanya karena berdana. Artinya orang yang berdana itu orang miskin, orang yang kemudian menderita karena kemiskinan itu tidak muncul, tidak terjadi hanya karena berdana. Dan Sang Buddha melihat ini bukan sekadar teori. Sang Buddha melihat ini dengan kekuatan kebijaksanaan beliau. Beliau memiliki dibacaku sebagai contohnya, yaitu mata dewa, yang dengan kekuatannya orang yang punya mata dewa akan tahu, oh ternyata orang lahir mati itu sesuai dengan karmanya masing-masing. Dan orang yang suka berdana justru sebagai akibatnya akan memperoleh kekayaan. Dan sehingga berdana ini sangat dipuji oleh Sang Buddha. Bahkan juga suatu kali beliau menyampaikan, kalau seseorang tahu seperti yang saya ketahui berkenaan dengan manfaat berdana, maka tidak ada satupun orang
yang akan makan, dan walaupun itu adalah suapan terakhir sebelum dia bisa memberi ke yang lain. Artinya bahwa dengan manfaat berdana yang begitu besar ini dan diketahui, maka seseorang tidak mungkin akan makan walaupun itu adalah suapan terakhir sebelum bisa berbagi kepada yang lain. Betapa besar manfaatnya berdana. Dan yang menjadi penting di sini adalah manfaat berdana ini kalau dipahami dengan baik, ini juga menjadi salah satu faktor pendukung untuk pelenyapan duka, pelenyapan penderitaan. Salah satu faktor pendukung untuk melenyapkan sebab duka, yang tidak lain adalah kotoran batin. Nah, kalau memahami ini, inilah yang kemudian berdana dengan pemahaman 4 kebenaran mulia. Mengapa? Karena orang mungkin berdana, tetapi motifnya bisa beda-beda. Ada mungkin berdana karena dia takut, karena dia dipaksa, kemudian dia berdana. Ada mungkin seseorang berdana karena dia ingin terkenal, ingin termasyur, namanya supaya dipampang misalnya, supaya terkenal. Ada mungkin orang berdana supaya apa? Terlahir di alam surga. Akan tetapi Sang Buddha sangat memuji berdana dengan tujuan citta langkara, citta parikara, untuk memperindah, mempercantik batin. Tentu berdana karena ingin terkenal masih lebih baik ketimbang yang tidak berdana. Berdana untuk terlahir di dalam surga juga lebih baik ketimbang yang tidak berdana. Akan tetapi berdana yang paling dipuji oleh Sang Buddha adalah berdana ketika tujuannya untuk memperindah, mempercantik batin. Adalah berdana untuk melenyapkan kotoran batin. Kenapa? Karena berdana inilah yang tujuannya adalah untuk melenyapkan kotoran batin, dan tentunya dipahami dengan benar. Inilah yang nanti akan membawa kepada pembebasan. Namun untuk bisa demikian seseorang harus paham mengapa seseorang berdana, dan ini dengan berdana bisa membawa kepada lenyapnya kotoran batin. Nah, di dalam kitab ulasan dijelaskan orang yang berdana dengan tujuan untuk memperindah, mempercantik batin adalah yang berdana karena pemahaman vipassana, pemahaman kebijaksanaan atau pandangan terang. Yang kita tahu kalau kita bicara vipassana adalah berkenaan dengan anicca, dukkha, dan anatta. Orang berdana, mengapa? Karena dia tahu bahwa apapun yang dia miliki, sebanyak apapun yang dia miliki, suatu saat cepat atau lambat pasti akan berpisah, pasti akan lenyap, tidak bisa dipertahankan. Sementara ketika yang pasti lenyap tidak bisa dipertahankan, yang pasti berubah, yang pasti berpisah, itu dilekati, diingini, disenangi, bergembira di sana, menggenggam di sana, itulah penyebab penderitaan. Nah, orang yang paham demikian, yang memang berjuang untuk melenyapkan kotoran batin, begitu ada kekikiran, ada kemelekatan terhadap harta benda yang pada hakikatnya adalah pasti berubah, pasti berpisah, dia kemudian berusaha untuk berdana, berusaha untuk melepas. Melepas di sini, melepas kemelekatannya dengan cara berdana. Melepas pikiran yang ingin terus mengumpulkan dengan cara berdana. Karena dia tahu, ini adalah penyebab penderitaan. Itulah berdana untuk melenyapkan kotoran batin, sehingga batin menjadi semakin indah, karena dia tahu ini adalah sebab penderitaan.
Maka pernah disampaikan salah satu kualitas dari seorang sotapana. Jadi kalau misalnya nanti ada yang berpikir, oh saya sudah sotapana, ya, jadi ini satu ukurannya. Salah satu kualitas dari seorang sotapana adalah caga sampana. Yaitu apa? Sudah sempurna di dalam kedermawanan. Sudah tidak memiliki kekikiran. Jadi sudah tidak pelit. Sehingga kalau nanti masih ada pikiran yang pokoknya ada kekikiran, ada rasa pelit, ada rasa tidak ada pelepasan, artinya belum mencapai sotapanna. Harus dilihat di dalam batin. Kenapa? Memang salah satu manfaat dari memperhatikan dhamma adalah tahu persis bahwa apapun itu tidak kekal. Sehingga the sense of letting go itu semakin kuat. Keinginan untuk melepas kemelekatan semakin kuat, dan sebagai dampaknya orang demikian menjadi caga sampana, sempurna di dalam kedermawanan, dan itu adalah kualitas dari seorang sotapana. Makanya ketika Anathapindika yang sudah mencapai kesucian sotapana, hartanya sampai habis hanya karena ingin menyokong sangga, dan ada dewa yang datang supaya tidak lagi berdana kepada sangga, ya dia tidak mau. Ya kenapa? Secara alaminya dia sudah tidak punya kekikiran. Bahkan ketika harta bendanya itu sudah habis dan dia hanya bisa pergi ke wihara membawa segenggam tanah. Jadi diceritakan ketika hartanya itu habis, nah dia masih punya tanah yang dia kumpulkan dari berbagai daerah, yang tanah yang subur itu ketika dia sebagai seorang pedagang dia kumpulkan. Kemudian setiap hari meletakkan tanah di wihara dengan pikiran semoga tanah ini bisa menyuburkan pohon yang ada di sana, dan di sana ada biku yang bermeditasi mencapai kesucian. Masih berdana. Ya karena apa? Caga sampana. Dan caga sampana ini muncul karena apa? Karena pemahaman tentang 4 kebenaran mulia, bahwa kekikiran ini adalah sebab penderitaan. Maka berdana adalah untuk melenyapkan kekikiran, melenyapkan keserakahan. Bahkan berdana pun juga diarahkan, ditujukan untuk melenyapkan kebencian. Nah, kenapa kok bisa? Kalau orang berdana betul-betul ingin supaya yang mendapatkan dana itu berbahagia, maka cinta kasih berkembang, kebencian pasti berkurang. Maka kebencian, keserakahan, dan bahkan karena berdana atas dasar pemahaman anicca dan dukkha, artinya berdana dengan kebijaksanaan, moha semakin berkurang. Nah, kalau berdana demikian, memahami berdana demikian, itulah juga pemahaman yang harus kita dengarkan lebih banyak, kita hafalkan, kita selidik, kita pahami dengan baik. Dan inilah yang juga nanti akan kita bawa dalam kehidupan-kehidupan yang akan datang, berkenaan dengan ajaran Sang Buddha. Tidak hanya berdana, praktek sila juga sama. Tujuan praktek sila ini tidak hanya sekedar penghindaran, tapi lebih dari itu adalah juga untuk melenyapkan kotoran batin, karena tahu kotoran batin adalah sebab dukkha, sebab penderitaan. Kita paham, kita tahu bahwasanya apapun yang kita perbuat, yang kita ucapkan, itu adalah manifestasi dari pikiran kita. Mengapa kita melukai ataupun membunuh makhluk lain? Itu disebabkan karena apa? Pikiran buruk kita, karena kebencian kita, karena keserakahan kita, karena kebodohan kita. Mengapa kita kemudian mengambil apa yang tidak diberikan? Juga karena kotoran batin kita. Kita melakukan perbuatan buruk, baik ucapan ataupun jasmani, itu semua karena pikiran buruk kita. Maka dikatakan secara kategori kotoran batin itu bisa dibagi menjadi 3. Yang paling kasar, yang menengah, yang paling halus. Yang paling kasar adalah kotoran batin yang sudah termanifestasi ke dalam
ucapan maupun perbuatan jasmani. Seperti tadi, karena kotoran batin ini kasar, tidak terbendung, tidak terkendali, kemudian seseorang sampai tega untuk melukai dan juga membunuh. Karena kotoran itu sudah kasar, tidak terkendali, tidak terbendung, sampai seseorang kemudian mengucapkan kata-kata bohong. Itu ada karena kotoran batin. Maka kemudian seseorang memahami demikian, mempraktikkan kemoralan, mempraktikkan zila adalah dengan tujuan untuk melenyapkan kotoran batin. Setidaknya adalah kotoran batin yang kasar. Maka Sang Buddha menyampaikan pembebasan itu tidak mungkin terjadi kalau tiga hal itu atau salah satunya itu tidak ada. Pembebasan hanya akan terjadi kalau tiga hal itu ada di sana. Sila, samadhi, panya. Sila paribhavita samadhi mahanisangsa mahapala. Samadhi paribhavita panya mahanisangsa mahapala. Panya paribhavitang samadewa cittang vimuci. Ketika meditasi dikembangkan dengan sila, praktek sila, maka memberikan manfaat buah yang besar. Ketika kebijaksanaan dikembangkan bersama dengan samadhi, ketenangan, memberikan manfaat yang besar, buah yang besar. Dan batin yang dikembangkan dengan kebijaksanaan akan terbebaskan secara benar, mencapai kesucian. Maka pembebasan di sini, vimuci di sini, itu terjadi karena apa? Sila, samadhi, panya. Tidak mungkin seseorang bisa memperhatikan, bisa mengembangkan ketenangan kalau tidak ada sila. Dan tidak mungkin pula seseorang bisa mengembangkan panya, kebijaksanaan yang mempunyai kekuatan untuk membebaskan batin tanpa ada samadhi, tanpa ada ketenangan. Maka sila, samadhi, panya, tiga hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, orang mempraktikkan dhamma dengan tujuan untuk pembebasan, yang dalam hal ini adalah mempraktikkan sila dengan tujuan adalah pembebasan, inilah yang sesungguhnya harus kita kembangkan, harus kita pelajari, kita kembangkan, dipahami dengan baik. Sila untuk pelenyapan kotoran batin. Kalau zaman dahulu sebelum Sang Buddha, ya mereka banyak di antara masyarakat di India, para guru agama lain juga mempraktikkan sila juga. Tetapi tujuannya salah satunya adalah untuk kelahiran di alam surga. Bukan untuk pembebasan, berbeda. Nah, termasuk adalah bawana, meditasi, pengembangan batin. Bawana sudah dipraktikkan bahkan sebelum Sang Buddha. Kalau kita membaca Brahma Jala Sutta, ada 62 pandangan salah. Semua pencapaian jana yang itu adalah hasil dari bawana, hasil dari pengembangan batin itu ada. Dari jana pertama, rupa jana yang pertama sampai keempat itu ada. Bahkan arupa jana 1 sampai 4 itu juga ada. Akan tetapi kenapa Sang Buddha mengkategorikan pencapaian-pencapaian yang dicapai oleh mereka itu juga bagian dari pandangan salah? Ya karena memang tidak diarahkan untuk pembebasan, tidak diarahkan untuk pelenyapan kotoran batin. Maka sesungguhnya bawana meditasi yang harus kita pelajari, kita kembangkan, itu harus senantiasa bersesuaian, terkorelasi dengan 4 kebenaran mulia. Kalau kita bicara meditasi tanpa memahami 4 kebenaran mulia, ya memang itu meditasi. Tetapi bukan meditasi Buddhis. Bukan meditasi yang diajarkan Sang Buddha. Kalau kita bicara meditasi, kok tidak ada korelasinya dengan jalan mulia prinsip 8?
sebagai jalan yang membawa kepada pembebasan, yaitu bukan meditasi Buddhis. Maka meditasi yang diajarkan Sang Buddha ini harus seiring sejalan dengan pemahaman 4 kebenaran mulia. Mengapa seseorang bermeditasi? Tujuannya adalah untuk pelenyapan kotoran batin. Dan apa yang dikembangkan di dalam bermeditasi? Ya, jalan mulia berunsur 8. Walaupun seseorang mungkin mencapai jana, tetapi kalau kemudian tidak berangkat dari pandangan benar atau pandangan yang diajarkan oleh Sang Buddha, itu bukan meditasi Buddhis, bukan jana yang dimasukkan ke dalam sama-samadhi atau konsentrasi yang benar. Tidak. Kenapa? Tidak berangkat dari pandangan benar. Maka ketika kita mempraktikkan meditasi, 3 hal itu tidak bisa dipisahkan. 3 hal. Yang pertama, harus ada pandangan benar. Dan pandangan benar tentunya adalah pandangan tentang 4 kebenaran mulia itu sendiri. Tentang padijak samupada, tentang tilaksana, itu pandangan benar. Nah, berangkat dari pandangan benar, sehingga tahu di situ, oh ini adalah penyebab duka, ini adalah yang membawa duka itu lenyap. Dengan pandangan benar demikian, kemudian ia berusaha untuk mengaplikasikan, memunculkan, utamanya adalah daya upaya benar. Mengupayakan apapun yang buruk-buruk untuk dilenyapkan, mengupayakan apapun yang baik yang membawa kepada pembebasan untuk dimunculkan, untuk dikembangkan. Nah, bagaimana seseorang kemudian senantiasa sadar, senantiasa tahu setiap momennya, oh ini baik, ini tidak baik, ini patut dikembangkan, ini harus ditinggalkan. Seseorang harus punya perhatian yang benar, mindfulness. Mindfulness, perhatian di setiap momen. Sehingga ketika ada kemunculan, apakah yang baik atau yang tidak baik, seseorang akan tahu. Dan pengetahuan akan dikuatkan dengan pandangan benar yang sudah kita akumulasi. Oh ini tidak benar, harus dilenyapkan. Oh ini baik, harus dikembangkan. Meditasi itu adalah 3 hal ini. Ada pandangan benar, ada daya upaya benar, ada perhatian yang benar. Yang kalau kemudian 3 hal ini dikembangkan, suatu saat barangkali muncul ketenangan batin, muncul pencapaian jana. Itulah yang kemudian disebut sama-samadhi. Ketenangannya benar, yang muncul dari berangkat dari apa? Pandangan benar. Nah, oleh sebab itu, ketika berbicara bhavana pun harus terkorelasi dengan 4 kebenaran mulia. Ini yang harus kita banyak mendengar, kita berusaha untuk mengulang-ulang, kita berusaha untuk menyelidiki dalam batin, dan kita berusaha untuk memahami dengan baik. Sehingga ini akan menjadi pondasi bagi kita, tidak hanya dalam kehidupan sekarang, bahkan akan terbawa ketika kita harus dilahirkan kembali setelah kematian. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, inilah pentingnya mengapa kita harus memperkokoh batin kita di dalam Dhamma, terutama adalah Dhamma yang menjadi inti ajaran Sang Buddha berkenaan dengan 4 kebenaran mulia. Kita arahkan bahwa apapun ajaran Sang Buddha pasti ada korelasinya dengan 4 kebenaran mulia. Sang Buddha mengajarkan apapun itu adalah demi apa? Demi kita memahami 4 kebenaran mulia. Itulah kemudian suatu kali Sang Buddha mengatakan, Pube cahang bikawe ittarahica, dukan ca panyapemi duka saca nirudang. Dari dulu sampai sekarang saya mengajarkan 2 hal. Menunjukkan 2 hal. Apa itu duka, penderitaan, dan apa itu lenyapnya duka, lenyapnya penderitaan. Maka apapun yang diajarkan Sang Buddha pasti terkorelasi dengan 2 hal ini. Dan 2 hal ini tidak lain adalah bagian dari 4 kebenaran mulia. Maka mari kita bersama-sama memahami, mempraktikkan, bahkan dari berdana,
praktek sila, praktek bawana adalah demi tujuan untuk memahami 4 kebenaran mulia. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa memberikan wawasan yang baik, pengetahuan yang baik berkenaan dengan ajaran Sang Buddha. Semoga kita bisa mengaplikasikan, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita maju di dalam Dhamma. Sabi sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.